Minggu. Selamat beribadah buat umat Kristiani dimanapun berada. Semoga melalui persekutuan bersama dalam ibadah, berkat pemberkatan Tuhan ada dalam hidup kita. Sebab hanya dalam berkat Tuhan itu kita dapat melanjutkan hidup. Hanya dalam berkat Tuhan kita nikmati kekuatan, kesehatan, semangat, hikmat. Bahkan hanya dalam berkat Tuhan umur panjang kita bertambah. Dua Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Daud menjadi raja. Menjadi raja Israel di usia 30 tahun. Dan pemerintahannya berlangsung 40 tahun. 7 tahun menjadi raja Hebron. Selanjutnya em 33 tahun menjadi raja Israel. Tentu menjadi raja itu melalui proses. 7 tahun menjadi 40 tahun itu, jadi menjadi raja Hebron 7 tahun dan selanjutnya di Israel 33 tahun menjadi 40 tahun itu melalui proses. Daud seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, dan terlihat jelas pilihan Tuhan itu nampak melalui kerinduan dan harapan tua-tua Israel yang mewakili seluruh umat Israel untuk meminta dia menjadi raja bagi mereka. Keterlibatan semua orang di Israel meminta Daud untuk menjadi raja mengingatkan kita luar biasa keterpilihan Tuhan. Tak ada yang menolak, tak ada yang berseberangan, semua menyatu tertuju pada Daud, pemimpin yang dikehendaki Tuhan, adalah pemimpin yang digemari oleh seluruh warga masyarakat, seluruh umat Israel waktu itu. Proses yang lain, bahwa sebelum menjadi raja, pengalaman hidup Daud luar biasa. Ada tantangan yang harus dihadapi, ada peperangan yang harus ia perjuangkan, hadapi dalam kerangka tanggung jawab. Tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan dia hadapi, menghadang dia, dan itu semua adalah proses. Tantangan, persoalan, ancaman adalah hal-hal yang memposisikan Daud tetap tabah dan sabar.
ketabahan dan kesabaran dalam proses itulah yang tidak dapat disangkali menjadi modal dia untuk menjadi seorang raja dipilih oleh Tuhan dan digemari oleh umat Israel. Proses yang penuh tantangan dan tantangan yang menjadi peluang itu, cobaan yang menjadi kekuatan, itulah membuat dia diminta untuk menjadi raja Israel. Yang tadinya 7 tahun di Hebron, selanjutnya 33 tahun menjadi raja Israel. Proses yang diwarnai dengan tantangan cobaan itu dia lewati, akhirnya dia nikmati ketabahan dan kesabarannya itu, pengorbanannya itu untuk menjadi seorang raja di Israel. Dalam bahasa terkenal sering katakan, hasil tidak mengkhianati proses yang dilalui, yang dijalani. Demikian juga hidup kita. Tak dapat kita sangkali bahwa hidup kita juga diwarnai dengan tantangan, cobaan, ancaman, dan lain sebagainya. Belajar dari apa yang dialami oleh Raja Daud, tantangan, cobaan, hadirkan ketabahan dan kesabaran, tetapi juga tantangan, cobaan, ancaman juga menjadi peluang bagi dia meraih masa depan yang gemilang sebagai seorang raja Israel. Kita juga mengalami tantangan, cobaan, ancaman, pergumulan, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya harapan tentang sebuah masa depan yang gilang gemilang, sebuah masa depan yang sukses, bahwa ketabahan, kesabaran menjalani proses hidup yang dijalani itu begitu penting. Melalui proses kita dibentuk, melalui proses kita dikuatkan, melalui proses kita menikmati kasih Tuhan yang pada akhirnya hasil tidak mengkhianati proses itu. Apa yang didambakan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Hendaknya kita tidak patah jika kita masih dalam proses. Hidup terus berproses, dan hendaklah kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, dan dalam proses itu kiranya sebagai orang percaya kita terus berharap akan pertolongan Tuhan. Kita yang lemah minta kekuatan kepada Tuhan. Kita yang tak berdaya minta Tuhan memberi semangat baru di hidup kita. Sekali lagi, proses hidup bagaimanapun proses itu terus kita alami dan kita menikmati untuk meraih sukses
masa depan dalam pemberkatan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua jalani kehidupan ini. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menolong, memberkati, dan menyelamatkan kita. Amin.